Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam daring tematik, melanjutkan materi minggu kemarin, yaitu mengenai menghemat listrik. Anak-anak, apakah yang dimaksud dengan energi listrik? Energi listrik adalah energi yang tersimpan dalam arus listrik. Energi listrik dibutuhkan untuk menghidupkan berbagai peralatan listrik. Energi listrik juga dapat digunakan untuk penerangan, memanaskan, mendinginkan, maupun menggerakkan berbagai peralatan listrik. Anak-anak, sudah menjadi hak kita menggunakan listrik dalam kehidupan sehari-hari. Akan tetapi, perubahan kebiasaan memakai listrik sekecil apapun merupakan kewajiban kita untuk menekan tagihan listrik. Anak-anak, berikut ada tips hemat listrik yang paling mudah yang bisa kita lakukan. Yang pertama, matikan saat tidak dipakai. 2. Pilih perangkat yang bersertifikat hemat energi. 3. Hindari meninggalkan perangkat dalam keadaan standby atau keadaan hidup. Anak-anak, kita lanjutkan menyanyikan lagu. Dalam menyanyikan lagu, kamu harus memperhatikan berbagai hal, di antaranya tempo, artikulasi, dan pembawaan. Tempo yaitu cepat lambatnya lagu. Tempo dibedakan menjadi 3 macam: tempo cepat, sedang, dan lambat. Artikulasi adalah cara mengucapkan kata-kata dalam menyanyi. Artikulasi harus jelas sehingga pendengar benar-benar mengerti dan memahami isi lagu yang dinyanyikan. Pembawaan yaitu cara penyanyi membawakan lagu. Untuk dapat membawakan lagu dengan baik, penyanyi harus memahami dan menjiwai isi lagu. Anak-anak, kita lanjutkan dengan sumber daya alam. Sumber daya alam adalah sesuatu yang bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan dan kepentingan hidup manusia, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan kelangsungan hidup manusia. Jenis sumber daya alam berdasarkan sumbernya dibedakan menjadi 2, sumber daya alam hayati dan sumber daya alam non-hayati. Sumber daya alam hayati atau biotik adalah sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup, seperti tumbuh-tumbuhan dan hewan. Sedangkan sumber daya alam non-hayati atau abiotik atau tidak hidup adalah sumber daya alam yang berasal dari benda mati, seperti tambang, air, batuan, dan lain-lain. Berikutnya, jenis sumber daya alam berdasarkan sifatnya. Yang pertama, sumber daya alam yang bisa diperbarui, dan yang kedua, sumber daya alam yang tidak bisa diperbarui. Sumber daya alam yang bisa diperbarui adalah jenis sumber daya alam yang dapat digunakan secara berulang. Sumber daya alam jenis ini tidak akan habis meskipun digunakan secara terus-menerus. Namun, tentu saja sumber daya alam ini perlu dilestarikan. Contohnya, tumbuhan, hewan, tanah, air, energi matahari, dan lain-lain. Sedangkan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui adalah jenis sumber daya alam yang jika digunakan secara terus-menerus akan habis atau punah. Contohnya batu bara, jenis-jenis logam seperti besi, emas, tembaga, dan lain-lain, beserta minyak bumi. Beberapa energi yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari adalah energi listrik dan minyak bumi. Agar semua kegiatan bisa berjalan lancar, ada baiknya kita harus memanfaatkan energi sesuai dengan kebutuhan kita, sehingga generasi yang akan datang sebagai pengganti kita kelak juga akan tetap merasakan manfaat dari adanya sumber energi tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Anak-anak, kita lanjutkan hak dan kewajiban terhadap bahan tambang. Masih ingatkah kalian, hak adalah sesuatu yang kita terima, sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus kita laksanakan. Hak kita terhadap bahan tambang adalah memanfaatkan bahan tambang untuk minyak bumi dalam mendukung kegiatan sehari-hari. Sedangkan kewajiban kita adalah menggunakan bahan tambang secara bijak,
karena jumlahnya yang terbatas. Selain itu, kita juga berkewajiban menjaga dan melestarikan bahan tambang tersebut. Anak-anak, demikian materi daring tematik hari ini. Semoga bisa dipahami dan semoga bisa bermanfaat. Tugasnya melanjutkan mengerjakan LKS tema 2 subtema 1 IPA, IPS, dan SBDP. Silahkan dikerjakan dengan jelas di LKS dan dikirimkan ke Bu Ria. Anak-anak tetap semangat. Bu Ria akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.